Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia pertemuan kedua. Pertemuan kedua kali ini masih membahas tentang teks laporan percobaan dengan kompetensi dasar menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca, dan menyajikan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam percobaan secara tertulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Marilah kita masuk dalam materi menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Kalian ingat pada pertemuan pertama, apa yang disebut dengan teks laporan percobaan? Coba dibuka lagi catatannya. Ya, teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Masih ingatkah kalian pada pertemuan pertama, kita sudah mempelajari tentang laporan menguji kandungan mie dengan betadin. Dan berikut ada contoh-contoh lain dari laporan percobaan, yaitu contohnya membuat tinta rahasia, mengetahui kandungan karbohidrat dengan betadin, membuat pelangi sederhana, membuat slime, dan lain-lain. Kalian bisa coba di rumah untuk melakukan percobaan-percobaan sederhana. Memasuki materi, yaitu struktur teks laporan percobaan. Struktur itu adalah susunan atau bagian. Jadi, dalam teks laporan percobaan itu ada apa saja? Yang pertama, di dalam teks laporan percobaan ada judul. Apa itu judul? Judul itu adalah inti dari laporan tersebut. Inti laporan tersebut itu menceritakan tentang apa. Nah, kalian bisa berikan itu pada judul. Kemudian yang kedua ada tujuan. Tujuan dari laporan itu untuk apa? Untuk mengetahui kandungan karbohidrat misalnya, atau untuk membuat slime. Nah, itu tujuan. Kemudian yang ketiga ada alat dan bahan. Maksudnya alat yang digunakan dalam laporan percobaan itu apa saja, dan bahan yang diperlukan apa saja. Bedanya alat dan bahan adalah kalau alat adalah sesuatu yang digunakan, kalau bahan adalah sesuatu yang diperlukan. Maksudnya bahan itu berupa contohnya terigu, air, dan lain-lain. Kalau alat itu berupa gunting, panci, atau sendok, dan lain-lain. Kemudian memasuki yang keempat, yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah adalah prosedur, cara membuat atau cara melakukan. Biasanya ditandai dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian yang keempat ada hasil percobaan. Maksudnya adalah dari langkah-langkah tersebut, dari percobaan tersebut, hasilnya seperti apa? Bisa diceritakan di tahapan hasil percobaan. Kemudian diakhiri dengan simpulan. Simpulan yaitu hasil akhir seluruh percobaan, itu ada simpulannya. Selanjutnya ada kaidah kebahasan dalam teks laporan percobaan. Di dalam teks laporan percobaan, kita sering menggunakan sinonim dan antonim. Apa itu sinonim? Sinonim itu persamaan makna. Persamaan makna dalam arti misalnya besar, gede, nah itu namanya persamaan makna. Dan antonim yaitu lawan makna, artinya kata-kata yang mempunyai makna berlawanan. Kemudian ada kalimat perintah. Di dalam laporan percobaan sering dijumpai kalimat perintah: sajikan, urutkan, campurkan, dan lain-lain. Kemudian kata bilangan. Di dalam teks laporan percobaan ada kata bilangan. Contoh, 1 kilo terigu misalnya, atau 1 gelas air, dan lain-lain. Kemudian di dalam laporan percobaan ada juga kata hubung.
Kata hubung, contoh kata hubung apa? Lalu, kemudian, selanjutnya, dan seterusnya. Ciri kebahasan dalam teks laporan. Yang pertama, memperkenalkan aspek umum atau generik. Kemudian menggunakan kata tugas hubungan logis, ketika, maka, dan lain-lain. Dan kata tugas untuk menjaga tulisan koheren. Koheren itu artinya nyambung. Kemudian menggunakan kalimat aktif. Tidak ada urutan waktu, tetapi urutan kegiatan. Biasanya dalam teks laporan percobaan disertai foto atau gambar. Selanjutnya adalah cara membuat teks laporan. Langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, struktur. Tentukan dulu strukturnya. Yang pertama, judul. Judulnya mau apa? Kemudian tujuan pembuatan laporan itu untuk apa? Lanjut dengan alat yang digunakan itu apa saja, bahannya apa saja, serta langkah-langkahnya bagaimana. Setelah itu menulis hasil percobaan yang telah dilakukan ditulis semuanya, dan jangan lupa simpulan. Setelah selesai kerangka tersebut, kembangkan kerangka menjadi teks laporan. Diakhiri, jangan lupa menyunting. Menyunting adalah mengoreksi kembali tulisan yang telah ditulis tadi. Nah, demikianlah materi teks laporan percobaan selesai dari awal sampai dengan cara membuat laporan. Nah, memasuki tugas di rumah, silahkan kalian buat percobaan sederhana tentang apa saja. Kemudian kalian buat menjadi teks laporannya. Bagaimana cara membuat? Kalian lakukan percobaan dulu, kemudian tahapan demi tahapan diceritakan, dan jangan lupa gunakan struktur kaidah kebahasan dan ciri kebahasan yang sudah kita pelajari tadi. Demikian, selamat mengerjakan. Demikian pembahasan materi 1 kelas 9 sudah selesai. Silakan kalian lengkapi catatan dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa di materi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.